Nah, jadi kerajinan itu adalah sebuah seni yang menggunakan keterampilan tangan mengubah bahan baku menjadi sebuah benda yang memiliki estetika dan ergonomis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di tengah pandemi ini. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, ayo kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang didapat terserap dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi hari ini kita akan belajar ini. Dan pembahasannya adalah ini. Jadi, simak baik-baik dan jangan lupa dicatat, oke? Materi hari ini tentang kerajinan untuk pasar lokal. Nah, di sini kita akan membahas apa itu kerajinan, apa itu pasar lokal. Nah, apa itu kerajinan? Ada yang tahu apa itu kerajinan? Ayo, kerajinan itu sebuah karya, Bu, ya. Kerajinan itu sebuah seni, Bu. Oke, betul. Yang sebuah seni, sebuah karya, itu benar ya. Tahun lalu, Ibu menanyakan ke kelas 12. Apa itu kerajinan? Ada yang menjawab, kerajinan itu orang-orang rajin, Bu. Nah, sebenarnya nggak salah sih jawaban dia. Cuman konteksnya beda, maknanya beda. Kerajinan di sini itu dilihat dari sebuah seni ya. Kalau yang dimaksud anak itu kerajinan ada sifat seseorang, orang yang rajin, Bu, gitu. Nah, jadi kerajinan itu adalah sebuah seni yang menggunakan keterampilan tangan mengubah bahan baku menjadi sebuah benda yang memiliki estetika dan ergonomis. Kita garis bawahi seni, lalu ada keterampilan tangan mengubah bahan baku menjadi sebuah benda yang memiliki estetika dan ergonomis. Kita semua memiliki dua tangan. Berarti kita dapat menciptakan sebuah karya, ya dong. Sebuah karya, bahannya boleh dari limbah. Lalu kita ciptakan sebuah kerajinan yang memiliki unsur estetika dan ergonomis. Contohnya apa, Bu? Nah, contohnya kita bisa membuat tas atau tempat pensil dari bungkus kopi. Gampang kan? Kita kumpulkan bungkus kopi, kalau sudah ada kita buat dengan teknik menganyam gitu. Nah, kerajinan memiliki dua unsur dan dua fungsi. Pertama, Ibu akan membahas dua unsurnya dulu. Unsur pertama ada unsur estetika atau unsur keindahan. Ada kesatuan, keselarasan, keseimbangan, dan kontras. Kalau kesatuan itu dia wadah atau tempat unsur-unsur lain agar saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Kalau keselarasan atau harmoni,
menyatukan unsur yang ada di dalam seni dari berbagai bentuk berbeda untuk menciptakan keselarasan. Kalau keseimbangan berhubungan dengan berat ringannya suatu karya agar mempunyai daya tarik. Sedangkan kontras mengatur perbedaan warna, bentuk, ukuran, sehingga karya seni tidak terkesan selalu sama. Lalu yang kedua itu unsur ergonomis berdasarkan unsur kegunaannya, meliputi keamanan, kenyamanan, dan keluasan. Nah, maksud dari keamanan ini, apakah sebuah karya tersebut aman oleh semua kalangan atau tidak? Lalu ada aspek dari kenyamanan, bahwa karya tersebut haruslah nyaman dan sangat mudah untuk digunakannya. Lalu ada lagi keluasan. Nah, keluasan itu berarti produk kerajinan yang akan digunakan memberikan kemudahan dalam pemakaiannya. Misalkan sendal anyaman. Nah, sendal anyaman kira-kira aman gak nih ketika dipakai oleh anak kecil? Karena kan sendal anyaman itu dia tipis ya. Lalu ada lagi contohnya bakul nasi dari anyaman bambu. Nah, apakah aman ketika nasi dimasukkan atau ditaruh di bakul nasi tersebut? Lalu ada lagi misalkan kipas tangan dari bambu. Apakah aman? Gagang kipasnya itu kan ada tuh. Nah, apakah itu aman ataukah nanti mengakibatkan iritasi atau tidak? Gitu ya. Nah, selanjutnya dua fungsi kerajinan. Ada fungsi pakai. Fungsi pakai berarti mengutamakan kegunaan dan memiliki nilai estetika. Pakai berarti dia tujuannya untuk digunakan ya. Lalu ada lagi fungsi hias, mengutamakan keindahan tanpa memperhatikan fungsi pemakaiannya. Karena kan dia tujuannya untuk benda hias, dipajang gitu. Nah, selanjutnya ada sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha. Apa aja nih sumber daya yang dibutuhkannya? Ada 6 ya. Yang pertama itu adalah atau manusia. Manusia ini sangat berperan penting ya dalam kegiatan wirausaha. Karena manusia itu adalah salah satu faktor produksi selain tanah, selain modal gitu. Lalu manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai sebuah tujuan gitu. Lalu ada lagi money atau uang. Nah, merupakan salah satu unsur yang tidak dapat kita abaikan karena uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Bu, kita kan misalkan masih siswa nih, tapi ingin menjalankan sebuah usaha, uangnya gimana? Tenang, kalian bisa mengumpulkan, menabung, atau kalian mencari bahan-bahan bekas sehingga tidak memerlukan atau sehingga tidak membutuhkan uang yang sangat banyak. Lalu ada lagi material atau bahan. Nah, perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan tersebut, tetapi membeli dari pihak lain. Nah, material ini kadang-kadang kita beli juga kepada pihak lain gitu. Lalu ada lagi mesin atau peralatan. Mesin berarti dia memegang peranan penting ya dalam proses apa? Yaitu dalam proses produksi. Lalu ada lagi metode. Nah, metode yang digunakannya itu apa? Apakah dia menganyam ataukah apa? Lalu kalau money, material, mesin, dan metode sudah lengkap, barulah kita market atau kita melakukan pemasaran. Nah, memasarkan produk sangat penting ya.
Sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti gitu. Lalu pemasarannya di mana aja, Bu? Boleh di media sosial, silakan. Atau boleh di online shop juga nggak apa-apa gitu. Atau boleh melalui mulut ke mulut gitu. Lalu ada lagi tahapan wirausaha. Nah, tahapan wirausaha ini juga sangat penting untuk kita ketahui. Tahapan pertama ada pembentukan organisasi dan pembagian tugas. Maksudnya apa sih? Kok ada pembentukan organisasi dan pembagian tugas? Nah, jadi walaupun ini wirausaha, tetap ya kita harus membentuk sebuah organisasi atau sebuah tim. Tujuannya untuk apa? Supaya wirausaha ini, usaha kita ini terkontrol. Organisasi yang dimaksud itu harus ada apa? Harus ada pemimpin atau ownernya, lalu harus ada yang memasarkan, lalu harus ada orang-orang yang memproduksikan gitu. Pembagian tugas nih, oh kamu nanti bagian pemasaran ya, kamu yang bagian memegang uang, keuangan gitu nanti, atau membuat laporan, sekretaris misalkan gitu. Setelah itu ada lagi menetapkan target dan strategi. Nah, ini juga sangat penting ya, menetapkan target dan strategi. Targetnya itu ada apa saja? Target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi kita harus benar-benar terstruktur supaya usaha kita ini menjadi panjang gitu. Jadi tidak usaha jangka pendek tapi usaha jangka panjang gitu. Kalau misalkan target jangka pendek itu sekitar 3 bulan sampai 1 tahun, kita mau ngapain nih? Oh, kita fokusnya ke pemasaran aja yuk supaya produk kita semakin terkenal. Oke, nggak apa-apa. Lalu kalau jangka menengah, nah biasanya ini waktunya itu 1 sampai 5 tahun mendatang. Kita mau ngapain aja nih? Oh, karena produk kita sudah terkenal, kita targetnya itu ingin memproduksinya 2 kali lipat atau berapa gitu. Oke, nggak apa-apa. Lalu ada lagi jangka panjangnya nih, target jangka panjang misalkan mau ngapain? Karena sudah terkenal, produksinya sudah banyak, mau menambah usaha baru nih atau mau menambah cabang baru, oke, nggak apa-apa. Yang namanya usaha kan kita harus ikhtiar ya, kita mau apa-apanya ditulis saja, nanti lambat laun insya Allah akan tercapai. Lalu yang ketiga itu adalah membuat jadwal kegiatan. Nah, membuat jadwal kegiatan juga ini sangat penting ya, karena kan fitrahnya manusia itu banyak salahnya, banyak lupanya juga. Jadi jadwal kegiatan ini sangat penting sebagai pengingat kita. Misalkan 1 bulan itu kan ada 4 minggu. Minggu pertama sampai minggu keempat promosi terus bulan selanjutnya di minggu pertama misalkan mulai melakukan produksi lagi gitu, lalu seterusnya. Lalu ada lagi yang keempat, menetapkan biaya produksi, harga jual, dan alur keuangannya. Nah, menetapkan biaya produksi itu berarti kita harus tahu pengeluaran apa aja nih yang udah dikeluarin. Misalkan, oh ternyata sekian-sekian biaya produksinya. Lalu dari biaya produksi kita akan bisa menentukan harga jual. Harga jualnya berapa nih? Kalau bisa harus untung ya. Karena kalau tidak untung ya berarti percuma dong kita melakukan wirausaha. Nah, tujuan wirausaha itu kan untuk menghasilkan keuntungan juga. Lalu ada lagi alur keuangannya. Nah, alur keuangan ini harus jelas. Kalau dalam ekonomi itu pembukuannya gitu.
uang masuk, uang keluar, utang, piutang, dan sebagainya. Itu di tahap pertama. Lalu ada tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua itu melakukan produksi. Nah, produksi bertujuan memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmurannya. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan jadi orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen ya. Lalu ada lagi melakukan quality control. Apa itu quality control? Nah, jadi setiap usaha itu harus ada yang bertugas quality control. Nah, tugas quality control itu dia kegiatannya monitoring, uji tes misalkan, lalu memeriksa semua proses produksi, apakah ada yang rusak atau kenapa gitu. Lalu dia juga harus memastikan standar kualitas kerajinan tersebut dari setiap komponennya. Nah, nanti quality control ini laporanlah ke pemimpin atau ke ownernya supaya kita semua atau ownernya pun tahu nih apa aja yang harus diperbaiki. Itu fungsinya dari quality control ya. Lalu ada lagi melakukan pengemasan. Nah, pengemasan ini salah satu hal terpenting juga dalam sebuah produk ya. Kenapa penting? Karena kemasan itu melindungi produk kita dari perjalanan produsen ke konsumen. Lalu kemasan juga berfungsi untuk membedakan produk kita dengan produk orang lain. Lalu kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumennya gitu ya. Lalu tahap yang ketiga. Nah, ini Ibu salah ngetik nih. Tahap yang ketiga itu terdiri dari evaluasi kinerja dan keuangan. Setiap kegiatan harus ada evaluasinya ya. Gitu. Maksudnya apa nih? Evaluasi kinerja itu apa? Nah, jadi evaluasi itu kita harus mengetahui apakah kita memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan. Misalkan kewajiban membayar upah karyawan, apakah kita memenuhi, terus kewajiban membayar listrik, apakah kita sanggup atau sudah memenuhi. Nah, gitu ya. Lalu keuangan kita ini gimana nih, stabilkah atau limit atau untung gitu. Kalau sudah melakukan evaluasi, kita harus mencari solusinya juga supaya kedepannya tidak terulang kembali. Baru menyusun laporan evaluasi. Nah, menyusun laporan evaluasi ini seperti menyusun sebuah karya ilmiah ya. Ada latar belakangnya, rumusan masalahnya nih, apa nih pertanyaannya, lalu solusinya bagaimana nih gitu. Nah, kalau bisa evaluasi ini atau di usaha kita ini harus ada analisis SWOT. Untuk lanjutnya nanti Ibu akan jelaskan apa itu SWOT gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada peta konsep kita. Peta konsep wirausaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang pertama itu kita akan membahas perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Yang kedua ada perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Ketiga, penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal. Yang keempat, media promosi produksi kerajinan untuk pasar lokal. Yang kelima, penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal.
Nah, selanjutnya itu adalah perencanaan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Ada peluang usaha, jenis usahanya, lalu ada lagi studi kelayakan usaha atau SKU, proposal usaha. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi peluang usaha. Kita harus mampu membaca lingkungan kita, peluang usaha apa yang ada dan menguntungkan gitu ya. Misalkan peluang usahanya itu sekarang lagi gencar-gencarnya go green gitu. Oke, nggak apa-apa nih kita ternyata harus mengurangi limbah plastik gitu. Berarti kamu harus membuat produk yang ramah lingkungan nih. Setelah mengidentifikasi peluang usaha, langkah kedua adalah menentukan jenis usahanya apa. Berhubungan dengan go green, kamu ingin membuat kerajinan, misalkan tas belanja dari bungkus kopi. Nah, itu kan mengurangi sampah plastik, terus juga menciptakan peluang usaha, menciptakan tenaga kerja, itu menciptakan keuntungan juga. Lalu, setelah jenis usaha sudah kamu temukan, yang pertama adalah melakukan studi kelayakan usaha. Masuknya ini apa nih? Maksudnya apa nih? Studi kelayakan usaha itu. Yang pertama itu kamu harus tahu apakah produk kamu layak atau tidak, disukai atau tidak oleh masyarakat, oleh konsumen. Bisa dilihat dari aspek pasar, bisa dilihat dari aspek produksi, bisa dilihat dari aspek finansial kamu, lalu bisa dilihat dari penentuan organisasi atau penentuan tim kamu atau manajemen usaha kamu. Nah, itu studi kelayakan usaha supaya usaha kamu benar-benar berjalan dan bertahan gitu. Setelah itu, yang keempat, membuat proposal usaha. Ini langkah terakhir dalam proses perencanaan usaha, membuat proposal usaha. Nah, di dalamnya itu ada dokumen tertulis ya dari perencanaan usaha kamu, dari identifikasi peluang usahanya, lalu bagaimana keuangannya, pemasarannya dan sebagainya gitu. Ini sangat penting ya. Juga ini bisa dibuat untuk mencari dana, untuk mencari ajakan untuk kerjasama. Barangkali ada investor ingin menanamkan modalnya di usaha kamu gitu. Nah, selanjutnya itu materi perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Terdiri dari perancangan, produksi, dan pasca produksi. Jadi ada 3 tahap ya. Tahap yang pertama itu adalah tahap perancangan. Nah, tahap perancangan kamu harus mempunyai ide. Nah, tadi kan jenis usahanya udah ada nih, membuat tas belanja dari bungkus kopi. Lalu kamu buat semenarik mungkin dari bentuknya. Kalau bentuknya sudah ada, kamu buat nih gambar atau sketsa produk kamu seperti apa gitu. Nah, dari situ, dari sketsa tersebut kamu bisa promosikan dulu gitu, memperkenalkan ini loh barang yang akan saya buat gitu. Lalu ada lagi, kamu harus mempersiapkan alatnya apa aja, lalu bahan-bahannya jelas ya. Ada bungkus kopi, tempatnya karena mungkin masih awal ya di rumah dulu. Kalau sudah berkembang membuka toko atau apa gitu.
Nah, selanjutnya itu ada tahap yang kedua, yaitu tahap kegiatan produksi. Ada 4 tahapan. Yang pertama itu pembahanan. Jadi menyiapkan bahan-bahan apa saja nih. Kamu mencari bahan bakunya. Cari yang murah ya, bahan bakunya gitu. Murah tapi kualitasnya tetap baik gitu. Lalu ada lagi pembentukan, entah itu pembentukan organisasi, lalu pembentukan tugas-tugas gitu. Lalu perakitan, apakah ada yang perlu dirakit atau dianyam atau apa. Lalu finishing. Nah, finishing ini kegiatan terakhir, dilihat hal kecil saja itu harus diperbaiki supaya kerajinan kamu itu bagus dan memuaskan konsumen. Nah, selanjutnya itu ada tahap pasca produksi. Ada pemeriksaan kualitas. Nah, ini penting ya. Jadi ada seseorang yang diberi tugas untuk memeriksa kualitas barang. Dilihat apakah ada yang cacat atau gimana gitu, nanti diperbaiki. Lalu pengemasannya bagaimana, menggunakan apa semenarik mungkin untuk memikat pembeli atau konsumen. Lalu perapihan bahan, alat, dan tempat kerja ya, agar tetap nyaman. Lalu ada lagi persiapan penjualan nih, apakah mau mulut ke mulut ataukah membuat web atau di online shop atau apa. Lalu barulah kamu menjual. Kalau sudah menjual, masukkan siapa aja nih yang mau beli apa-apa gitu. Nah, itu ya. Nah, ini adalah contoh kerajinan tangan. Ini ada lampu hias, lalu ada tas dari bungkus kopi, lalu ini ada sendal dari anyaman, bakul nasi dari anyaman, dan ini adalah tembikar dari tanah liat dengan teknik putar gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa ibu sampaikan ya. Jadi sudah selesai ya materi tentang kerajinan tangan. Nah, sudah menyaksikan videonya belum? Jika ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol ini agar channel ini berkembang dan bermanfaat. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.